Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Zuwana dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama ada perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terjadi karena adanya kebijakan Seikerei yang dilakukan dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada Kaisar Jepang. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1942 di Cotpleng, Bayu dekat Lok Sumawe yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dalam menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Jepang melancarkan serangan yang berhasil menghancurkan masjid dan pertahanan masyarakat Cotpleng. Karena serangan tersebut, pasukan Tengku Abdul Jalil menyingkir ke Balang Kampong Tengah. Akhirnya, pada 13 November 1942, Tengku Abdul Jalil wafat dalam sebuah pertempuran melawan Jepang. Selain perlawanan Tengku Abdul Jalil, pada November 1944 muncul perlawanan pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Teku Hamid. Perlawanan ini terjadi karena Teku Hamid tidak setuju terhadap praktik eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian rakyat dan pengerahan Romusa. Dalam menghadapi perlawanan Tengku Hamid, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh para keluarga pemberontak jika tidak bersedia menyerah. Yang kedua ada perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan rakyat Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Singaparna diawali dengan aksi boikot seluruh kebijakan Jepang. Pada awal Februari tahun 1994, Jepang mengadakan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, perundingan tersebut justru memicu bentrokan yang menyebabkan tentara Jepang akhirnya mundur ke Tasikmalaya. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri perlawanan tersebut. Pada 25 Februari 1944, setelah sholat Jumat terjadi pertempuran sengit antara pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa dengan pasukan Jepang. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, Kiai Haji Zainal Mustafa berhasil ditangkap dan dibawa ke Tasikmalaya. Selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman mati. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Indramayu. Perlawanan ini terjadi disebabkan oleh adanya kebijakan penyetoran sebagian hasil padi dan perekrutan Romusa. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi pada April 1944 di bawah pimpinan Haji Madrian. Pada awalnya, perlawanan hanya terjadi di distrik Karangampel, Sindang, Indramayu. Tetapi dalam perkembangannya, perlawanan ini juga muncul di distrik Cidempet, Loh Bener. Untuk menumpas perlawanan tersebut, Jepang mengerahkan pasukan bersenjata lengkap untuk menyerang kedua wilayah tersebut. Yang keempat, ada perlawanan rakyat Kalimantan. Salah satu perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin Pangsuma. Perlawanan rakyat Dayak ini dilatar belakangi oleh kebijakan pengerahan Romusa dan aksi pemerkosaan terhadap penduduk suku Dayak. Selain itu, Jepang merampas harta benda milik penduduk suku Dayak untuk keperluan perang. Bahkan, Jepang merekrut penduduk lokal untuk dijadikan sebagai mata-mata. Perekrutan mata-mata ini dilakukan agar Jepang mampu meminimalkan usaha pemberontakan yang mungkin dilancarkan masyarakat Dayak. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Akan tetapi, perlawanan Pangsuma dapat dipadamkan karena adanya penduduk lokal yang menjadi mata-mata Jepang. Mata-mata ini menginformasikan strategi pergerakan pasukan Pangsuma sehingga pasukan Pangsuma mengalami kekalahan. Pada Juli 1945, terjadi pertempuran terbuka antara Jepang dan masyarakat Dayak. Dalam pertempuran tersebut, Pangsuma gugur karena tembakan tentara Jepang. Yang kelima ada perlawanan rakyat Papua.
Perlawanan rakyat terhadap Jepang di Papua berkaitan dengan munculnya gerakan Koreri yang berpusat di Biak di bawah pimpinan El Rum Korem. Gerakan ini muncul sebagai wujud kekecewaan masyarakat Papua terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang di Papua. Rakyat Papua melakukan perlawanan dengan menerapkan strategi gerilya dan memanfaatkan keunggulan kondisi geografis. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi kegigihan para pejuang Papua. Pasukan Jepang pun memilih meninggalkan Biak. Perlawanan rakyat Biak meluas di berbagai daerah di Papua bagian selatan, salah satunya di wilayah Yapen Selatan. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Silas Papare. Perlawanan rakyat Yapen Selatan berlangsung cukup sengit. Rakyat Papua memiliki kegigihan dalam menghadapi kekuatan Jepang. Berbekal kegigihan ini pula, rakyat Papua berhasil mengusir Jepang dari wilayah Papua. Yang ketujuh ada perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan di kalangan militer Peta terjadi karena pemerasan ekonomi, rendahnya status perwira Peta, dan pengarahan Romusa. Para tentara Peta meyakini bahwa keberadaan Jepang hanya semakin menyengsarakan rakyat. Pemberontakan yang dipimpin oleh Sudanjo Supriyadi terjadi pada 14 Februari 1945. Pada 29 Februari 1945, Sudanjo Supriyadi dibantu oleh Sudanjo Muradi memimpin perlawanan secara terbuka. Dalam menghadapi perlawanan Supriyadi dan Muradi, Jepang menggunakan strategi tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, berpura-pura menyerah kepada pasukan Supriyadi dan Muradi. Muradi tidak menyadari telah masuk perangkap pasukan Jepang. Selanjutnya, pasukan Jepang mengepung pasukan Peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian ditawan dan diangkut ke markas Kenpeitai, Blitar, untuk selanjutnya dibawa ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.